suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita mau katakan, Yesus, kami mencintaimu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Kami kan memujimu Tuhan, kan memujimu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Kita mau katakan, sebab Kau layak Tuhan, layak Yesus, hanya Kau Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita naikkan pujian sembah kita bagi Dia. Oh, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, segala pujian bagimu, hormat bagimu, kami tinggikan Engkau. Oh Yesus, kami mencintaimu. Oh terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu buat kami semua. Oh Yesus, oh Yesus, segala pujian bagimu Yesus, sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Yesus, kami tinggikan Engkau, sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian, sebab Kau layak terima pujian. Sekali hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian.
terima kasih. Benar hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Hanya Engkau yang layak terima segala sembah hormat kami Bapa. Tuhan bagi hari ini Tuhan biar Engkau Allah yang disenangkan Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk memulai ibadah kami. Kiranya Engkau Allah yang bertahta Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. 6 hari lamanya Tuhan memberikan kepada kita untuk bekerja. Dan ada waktunya untuk kita melihat kebaikan Tuhan. Dan kita mengucap syukur lewat ibadah pada pagi hari ini. Apapun yang Tuhan berikan sepanjang minggu yang sudah kita dapatkan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Pagi hari ini kita akan mencoba merefleksikan kehidupan kita, apakah kita sudah bertumbuh di dalam Kristus. Ini satu pertanyaan yang harus kita jawab Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk kita menanyakan kepada diri kita. Karena kita tidak mau hidup tidak bertumbuh. Yang lalu begitu, terus begitu saja, tanpa ada satu pertumbuhan. Mari kita coba melihat apa hati Tuhan mengenai kehidupan kita, apakah kita bertumbuh atau tidak. Kita buka dalam Kolose 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku bersama-sama dengan saya undang kita bangkit berdiri untuk membacakan ayat yang pertama ini di dalam Kolose. Ya. Kolose 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-10, kita akan baca bersama-sama. Mulut kita berkata, telinga kita mendengar, pikiran kita memahami, dan hati kita untuk siap melakukan firman Tuhan. Kolose 1 ayat 9-10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya menjelaskan mengenai Kolose 1 ayat 9 sampai dengan yang 10 menjadi tema kita pada pagi hari ini, sudahkah kita bertumbuh dalam Kristus? Mari coba kita melihat, kata bertumbuh itu ada dua pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama bertambah besar. Yang kedua, nah ini Bapak Ibu. Yang kedua, tindakan atau keberadaan atau pengalaman atau pengertian yang dinamis. Satu tindakan, satu keberadaan kita, satu pengalaman kita dengan Tuhan, pengertian kita dengan Tuhan itu dinamis. Dinamis itu berkembang, itu bertumbuh. Dari sini, dari pengertian yang bukan Alkitabiah, ini kan bukan Alkitabiah karena ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita mencoba Bapak Ibu merenungkan hal ini. Apakah kita bertambah besar? Bukan dalam ukuran badan, bukan dalam ukuran materi, bukan dalam ukuran, tapi dalam ukuran roh yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, jangan padamkan roh, 1 Tesalonika. Ayat yang keberapa? 19. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 berkata, jangan padamkan roh. Artinya apa? Ada satu saat roh itu semakin redup dan padam. Tapi sebaliknya, roh itu juga menyala. Dalam arti kata yang dari redup kemudian menyala sampai kemudian menyala. Ini bertambah besar. Atau tindakan kita, perbuatan kita,
yang kita lakukan, keberadaan kita saat ini kita berada bagaimana? Pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan dan pengertian yang dinamis, Bapak Ibu, itu bertumbuh. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kuliah di satu perguruan tinggi di IPB. Jadi saya coba menarik ya analogi agronomi. Kenapa dipakai kata bertumbuh? Karena Tuhan memang cerdas. Jadi untuk menyatakan satu pertumbuhan rohani, kadang-kadang Tuhan memakai agronomi. Agronomi itu adalah ilmu yang berbicara tentang budidaya tumbuhan. Jadi ada tumbuhan yang bertumbuh. Kita tidak melihat biji, tidak melihat, ada juga tumbuhan yang memang daun-daun saja, tapi bertumbuh. Karena memang kodratnya demikian. Ada juga tumbuhan yang harus berbuah dan kemudian atau berbenih atau bertunas. Itu bertumbuh. Beda benih dengan biji, beda. Ya. Kalau biji itu segala sesuatu benih yang tidak disengaja ataupun yang disengaja untuk bertumbuh, itu biji. Tapi benih adalah memang disengaja untuk dikembangbiakkan. Ya, begitu pula dengan tanaman dan tumbuhan. Tumbuhan itu adalah segala sesuatu tumbuhan yang tumbuh. Ya. Bisa disengaja maupun bisa tidak. Tapi tanaman adalah tumbuhan yang sengaja ditanam. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, saya teringat akan satu ilustrasi Tuhan mengenai gandum dan ilalang. Mana tanaman yang ditanam? Dan mana tanaman yang disebut tumbuhan? Apakah gandum itu adalah tanaman dan ilalang adalah tumbuhan? Tergantung dari perspektif dilihatnya dari mana. Oke? Ya. Kalau dilihatnya dari sisi Tuhan, maka gandum adalah tanaman, ilalang adalah tumbuhan. Tapi kalau dilihat dari si penebar yang jahat, iblis, maka gandum adalah tumbuhan dan ilalang adalah tanaman. Karena sengaja ditanam oleh dia. Dalam kehidupan kita, dua-duanya itu mana yang lebih subur. Jadi mari kita coba lihat Bapak Ibu Saudaraku, pertumbuhan ini akan terhambat oleh karena banyak hal yang ada dalam kehidupan kita. Menjadi satu renungan kita pada saat ini adalah kegeraman sang agronomis. Adalah pribadi yang membudidayakan. Kita coba lihat Lukas 13 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Sebelum saya menjelaskan mengenai Kolose 1 ayat 9 dan sampai 10. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Amin. Bapak Ibu, kembali pada konteks di dalam agronomi ini. Ada bertumbuh, ada juga yang bertumbuh untuk berbuah. Ada juga yang bertumbuh untuk bertunas. Ada juga yang bertumbuh untuk diambil benihnya. Termasuk sesawi. Jadi sesawi yang di kita jangan kemudian, karena banyak sekali orang punya pemikiran sesawi itu sawi. Sesawi itu semacam ketumbar.
Ya. Ketumbar kalau di sana itu semacam ketumbar, tapi bukan ketumbar, sulit tuh. Tapi semacam itulah Bapak Ibu. Jadi biji sawi, bukan sesawi yang kita lihat ya di Indonesia. Jadi ada bertumbuh atau bertumbuh untuk berbuah. Nah, pohon ara itu kodratnya bukanlah tumbuh-tumbuhan yang tanpa buah, tapi tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Ketika Tuhan Yesus melewati satu tempat dan kemudian melihat ada pohon ara, dan dicatat di dalam Alkitab memang belum musimnya, tapi Tuhan Yesus mau mencari buah itu. Ini banyak juga yang salah mengerti Bapak Ibu, dalam arti kata, loh memang belum berbuah kok nyari buahnya, ya jelas gak ada. Bukan, yang Tuhan Yesus cari itu adalah buah pendahulu dari buah ara. Jadi ada buah pendahulu. Ya, buah pendahulu ini akan membuktikan bahwa nanti pohon ara ini akan berbuah. Kalau tidak ada buah pendahulu, dalam bahasa aslinya itu disebut touch, ya, TAHISH, touch itu ya. Itu buah pendahulu. Memang belum musimnya dalam arti pengertian belum ada buah yang sebenarnya, tapi harus ada buah pendahulu. Buah pendahulu ini tidak dijual karena memang rasanya asam dan tidak ekonomis, harganya murah. Tapi itu bisa dimakan oleh siapapun, dan tradisi di Israel buah pendahulu ini tidak dipanen oleh pemilik, tapi dibiarkan. Nah, Tuhan Yesus nyari di situ. Kisah di dalam perumpamaan tentang buah ara yang tidak berbuah ini sudah 3 tahun ada di situ. Semestinya sudah berbuah. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah satu kegeraman sang agronomis sepemilik dari tanah ini yang berbicara kepada tukang kebunnya. Ini kenapa tidak berbuah? Ya marah. Tebang saja. Tapi kemudian tukang ini berkata, jangan dulu Tuhan, nanti aku akan cangkul, nanti aku akan beri pupuk, siapa tahu tahun depan berbuah. Bapak Ibu bisa melihat kegeraman sang agronomis. Ya, bukan agronomis saja, tapi agrobisnis, beda ya. Kalau agronomis itu orang yang membudidayakan, tapi kalau agrobisnis dia harus cari untung. Sama dengan pokok anggur. Bapakku pengusahanya. Nah, dikatakan di sini lahan kebun anggur ditanami pohon ara. Kalau tidak berbuah ya lebih baik ditebang, ganti dengan pohon anggur. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan coba melihat dalam diri kita, sudahkah selama 3 tahun kalau kita sesuaikan dengan Alkitab ini, 3 tahun kita berbuah enggak? Kita memberikan buah enggak? Mungkin bertumbuh, tapi tanpa buah. Sekali lagi kita didesain oleh Allah seperti pohon ara, bukan tumbuh-tumbuhan yang tanpa buah, tapi tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah. Seperti anggur menghasilkan buah, bukan tumbuh-tumbuhan yang tanpa buah. Tuhan bertanya, mana buahnya? Indikasi pertama tentang bertumbuh adalah memberi buah. Jadi Bapak Ibu kita melihat hati Tuhan ketika seseorang orang Kristen itu tidak bertumbuh. Gambaran tentang perumpamaan pohon ara ini adalah tentang orang Kristen yang tidak bertumbuh. Mungkin secara fisik bertambah besar, bertumbuh gitu ya. Dari pohon ara sampai dengan 3 tahun waktunya. Lu mana ini buah pendahulunya kok nggak ada? Kalau tanpa buah pendahulu dijamin tidak ada buah yang sebenarnya. Jadi buah pendahulu itu indikasi untuk melihat apakah nanti ada buah yang sebenarnya. Sebenarnya Bapak Ibu
mungkin tanpa kita sadar ya, pohon mangga itu juga ada buah pendahulu. Iya, lihat pohon mangga, kemudian dia ada buah-buah gitu, kemudian setelah itu pada musimnya baru kemudian buah yang sebenarnya. Buah-buah pertama kurang bagus, kadang rontok, kadang itu. Ya, tapi buah pendahulu di dalam pohon mangga itu tidak baik untuk dimakan. Tapi kalau buah ara baik untuk dimakan, walaupun rasanya asam. Apakah kita sudah mengindikasikan pohon ara harus ada buah pendahulu? Kita dilihat ini punya prospek kehidupan enggak? Gitu. Jadi bertumbuh yang pertama adalah apakah saya hari ini akan menunjukkan satu prospek bahwa saya ke depan akan lebih bertumbuh lagi. Indikasinya pada hari ini. Kalau tidak, kita melihat kegeraman sang agrobisnis ini, yaitu Tuhan Allah Bapa yang di surga, yang harus memiliki keuntungan dari kehidupan kita. Kalau enggak, tebanglah dia. Satu kata-kata yang begitu keras, aku berkata kepadamu ini ya, mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Mungkin Tuhan tidak menebang kita Bapak Ibu, tapi ini menunjukkan kepada kita hati Tuhan yang sangat-sangat tidak suka dengan kehidupan orang Kristen yang tidak bertumbuh dengan benar. Mungkin bertumbuh tapi tanpa buah, hanya besar menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Ya, hanya menikmati kehidupan yang Tuhan berikan tanpa bertumbuh. Bapak Ibu saudaraku, seberapapun umur kita, bukan terus kita berkata, saya sudah tua Pak. Enggak. Ya, kadang-kadang perkataan orang tua kita itu sederhana. Tapi disitulah menunjukkan siapa dia. Orang tua sekalipun sudah berumur gitu, dia bisa bertumbuh dengan cara memakai setiap perkataannya. Ketika melihat sesuatu anak muda atau orang dewasa, mungkin orang tua itu tidak berkata-kata, tapi hanya menepuk. Dia sudah menunjukkan kualitas seseorang. Ya. Jadi bukan berarti bertumbuh secara rohani ini hanya dialami oleh mereka yang dewasa ataupun yang remaja ataupun yang dewasa senior begitu ya, umur 55 tahun. Sementara yang sudah umur 75 tahun sudah stagnasi, tidak mengalami pertumbuhan. Enggak Bapak Ibu, enggak. Tapi dengan apa yang bisa dia lakukan, dia menunjukkan orang ini bertumbuh. Jadi bertumbuh itu tidak pernah mengenal usia. Sekalipun ada di dalam detik-detik akhir kehidupan seseorang itu juga menunjukkan orang ini bertumbuh apa enggak. Ada orang yang menjelang akhirnya kemudian merasakan kehampaan hidup. Aku sudah percuma hidup. Udahlah, aku sudah siap Tuhan untuk Kau panggil. Kata-kata yang bukan rohani tapi kata-kata yang mengandung keputusasaan. Di situ kita melihat orang bertumbuh apa enggak. Sekali lagi Bapak Ibu, kegeraman ini yang harus menjadi renungan kita. Tuhan marah. Tuhan menunjukkan hatinya bahwa dia enggak suka dengan orang yang tidak bertumbuh. Sekarang coba kita lihat. Kita belajar mengenai Kolose ini. Sudahkah kita bertumbuh? Bertumbuh dan berbuah. Dalam Kolose 1 tadi dikatakan bahwa pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi dikatakan di dalam Kolose 1 bahwa orang yang bertumbuh itu adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Dikatakan di
supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ibu, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Menarik sekali Bapak Ibu. Ya, saya harus menyampaikan kepada Bapak Ibu, orang yang bertumbuh, ya, pengetahuan yang benar tentang Allah itu akan menimbulkan dampak loyalitas. Loyalitas, kesetiaan. Loyalitas itu kesetiaan. Hari-hari ini kan banyak kampanye Bapak Ibu ya. Orang bisa mempertaruhkan segala sesuatu untuk pasangan dia, untuk calon dia, untuk orang yang dikagumi dia. Ya, bahkan kadang-kadang rela, ada juga yang dibayar, ada juga yang tidak dibayar untuk sebuah kampanye. Tapi orang-orang yang datang dengan kesetiaan, nggak dibayar, saya ikut kampanye, gitu ya. Maka orang itu menunjukkan kesetiaan, loyalitasnya. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, Tuhan Yesus memberikan satu contoh yang begitu indah. Aku dan Bapa satu. Aku dan Bapa satu. Peluang Tuhan Yesus untuk berbuat dosa, peluang Tuhan Yesus untuk memberontak kepada Allah Bapa sangat terbuka. Karena dia adalah anak manusia. Allah yang menjadi manusia dengan segala keberadaannya yang 100% manusia. Dia punya kebebasan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, kebebasan. Dia bisa bertindak, dia bisa memberontak, apalagi tujuan Tuhan Yesus adalah kayu salib. Sehingga di tengah perjalanan, Bapak Ibu tahu ya, mengenai 40 hari lamanya Tuhan Yesus berpuasa, di situ kemudian tujuan Tuhan Yesus itu mau diusik oleh si iblis. Jangan turuti perkataan Allah Bapa, tapi turutilah perkataanku. Kira-kira begitu Bapak Ibu godaannya. Engkau sudah berpuasa dan engkau sekarang lapar, jadikanlah batu ini menjadi roti. Siapa yang memberi perintah? Iblis. Kalau Tuhan Yesus kemudian tertarik untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Terusik Bapak Ibu. Tapi dia tidak mau mendengar suara iblis dan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Dia menang. Jadi ada peluang untuk memberontak kepada Allah Bapa. Dia bisa mendengarkan suara iblis dan kemudian mengesampingkan suara Allah Bapa. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia katakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Menunjukkan loyalitas Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kesukaran-kesukaran hidup kita ini adalah bisa menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Bisa. Kesehatan kita pun juga bisa menjadi pemisah antara kita dengan Allah Bapa. Pergumulan hidup kita ini juga bisa menjadi pemisah antara kita dengan Allah Bapa. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kita bisa mencontoh Tuhan Yesus dengan berkata, aku dan Bapa satu. Loyalitas, aku dan Bapa satu. Dan ini dibuktikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kesengsaraan, ketelanjangan, kelaparan, pedang? Enggak ada, enggak bisa. Enggak bisa yang memisahkan aku dari kasih Kristus. Menunjukkan loyalitas, kesetiaan. Jadi orang yang bertumbuh dengan pengetahuan yang benar tentang Allah, indikasinya adalah loyalitas, indikasinya adalah kesetiaan. Yang kedua Bapak Ibu, pengetahuan tentang Allah yang
benar, pengetahuan yang benar tentang Allah ini akan ditunjukkan dia dengan kredibilitas. Kekuatan yang menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan kepadanya. Kredibilitas itu. Artinya pembuktian, Bapak Ibu. Ini adalah pembuktian kredibilitas ini. Kita punya kekuatan, kita punya kehidupan yang kemudian orang, aku percaya kepadamu. Ya, hari-hari ini terus terang Bapak Ibu dan Saudaraku, saya tengah mempersiapkan mengenai surat izin SMA yang dipercayakan kepada saya, Pak. Jadi kemarin saya ke Semarang, kemudian hari-hari kemarin itu ditelepon terus, Pak Rudi hari ini harus selesai, hari ini harus selesai. Wah, saya kejar. Saya pikir hari Minggu ini kan harusnya Pak Budi Rasa yang nyampaikan firman. Ya, tadinya saya udah santailah, saya bisa mengerjakan yang lainnya, bisa mengerjakan izin. Tiba-tiba dia ada jemaatnya yang meninggal, Pak saya nggak bisa hadir. Wah, saya sudah persiapkan ini Bapak Ibu, tapi perlu perbaikan sedikit. Jadi perlu kredibilitas. Pak Ferry harus membuktikan terlebih dulu, itu kredibilitas, baru kemudian saya menaruh percaya. Jadi kalau kita dipercaya seseorang, itu karena kita sudah memberikan kepada dia sebuah kekuatan yang kita punya, sehingga orang menaruh kepercayaan kepadanya. Kita buktikan Bapak Ibu Saudaraku kepada Tuhan bahwa kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Jadi bertumbuh yang pertama adalah loyalitas. Tunjukkan kesetiaan kita kepada Allah, aku dan Bapa satu. Pergumulan-pergumulan hidup kita tidak akan pernah bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Buktikan itu Bapak Ibu. Bukan sebuah kekecewaan, bukan kemudian kita meninggalkan Tuhan. Udahlah. Tuhan tidak peduli kepada saya pun juga tidak akan peduli kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini ada orang yang tidak membutuhkan Tuhan, tapi saya sangat yakin dan percaya suatu saat nanti orang yang tidak membutuhkan Tuhan, suatu hari nanti dia akan membutuhkan Tuhan. Orang yang punya loyalitas dia akan selalu berkata, kalau hari ini saya mempunyai persoalan yang cukup berat, saya percaya Tuhan beserta dengan aku. Itu orang yang loyalitas. Tidak terpisahkan oleh apapun juga. Yang kedua adalah kredibilitas. Kita buktikan dengan apa yang bisa kita kerjakan sampai Tuhan percaya kepada kita. Ya. Ini kisah yang cukup menarik Bapak Ibu. Tapi harus saya jelaskan di dalam Matius 16 ayat 16 sampai dengan yang ke-19. Silakan. Matius 16 ayat 16 sampai dengan 19. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Petrus dipercaya oleh Tuhan ketika Tuhan berkata, menurut kamu siapakah aku? Orang-orang banyak yang berkata, ini Yohanes Pembaptis, ini Elia, dan ini adalah salah satu nabi yang kemudian reinkarnasi dalam diri Tuhan Yesus. Menurut kamu siapakah aku ini? Gitu ya. Dan kemudian Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian Tuhan berkata, kepadamu kupercayakan kunci kerajaan surga. Bukan berarti dia yang pegang kunci kerajaan surga. Ya. Penguasa kerajaan surga tetap Tuhan.
Ini hanya sekedar ungkapan begini Bapak Ibu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya diberikan kepercayaan Petrus ini yang sudah mengaku Yesus itu sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Dasarnya adalah Petrus percaya Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ya. Kemudian atas dasar inilah Petrus setiap kali berkata-kata memberikan pengajaran-pengajaran, itu apa yang diikat, yang diajarkan, apa yang dilepas, yang tidak diperbolehkan, kamu nggak boleh begini, gitu ya. Itu ada banyak pengajaran di Petrus ya. Itu akan terlepas di surga, akan terikat di surga. Nah itu yang maksudnya kunci kerajaan surga. Seperti saya mengajarkan kepada Bapak Ibu, itu adalah apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Artinya saya diberikan kepercayaan oleh Tuhan, pegang kunci kerajaan surga. Menuntun orang-orang yang saya ajarkan untuk mengetahui kunci ya, untuk mengetahui bisa tidaknya masuk kerajaan surga. Lewat pengajaran yang diberikan. Ya. Beberapa waktu yang lalu memang ribut Bapak Ibu tentang satu pengajaran bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah juru selamat. Dan itu kemudian orang sayang sekali orang itu tidak melihat pengajaran itu secara komplit gitu loh. Tapi kemudian hanya sekedar memotong bahwa orang ini mengajar Yesus bukan juru selamat. Wah, ajaran sesat dan lain sebagainya. Ya. Padahal bukanlah demikian Bapak Ibu. Di dalam pengajaran itu kalau dilihat secara keseluruhan, Tuhan Yesus bisa nggak bangkit? Tuhan Yesus bisa nggak bangkit? Bisa. Kenapa bangkit? Kenapa bangkit? Karena ada yang membangkitkan. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tapi kalau juru selamat kita tidak bangkit, habis kita. Siapa yang membangkitkan? Allah Bapa. Nah, itu yang tidak dimengerti. Ya. Tuhan Yesus juru selamat kita. Tapi kalau dia sendiri ternyata tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak berdosa, Allah Bapa nggak membangkitkan. Tapi ternyata dia bisa membuktikan dan Allah Bapa membangkitkan dia. Nah, kemudian dikatakan di situ yang menjadi juru selamat adalah Allah Bapa. Juru selamatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat kita. Nah, jangan dipotong-potong. Jadi ini yang kredibilitas ini apa ya Bapak, menunjukkan kepercayaan itu. Petrus dipercaya oleh Tuhan pegang kunci kerajaan surga lewat pengajaran. Sama seperti saya mengajar kepada Bapak Ibu kan akhirnya kemudian mengerti kan. Oh saya ngerti. Saya dulu nggak ngerti, sekarang saya ngerti. Dulu pintu kerajaan surga tertutup. Yang bisa membuka adalah satu pribadi yang tidak berdosa. Tapi pribadi ini bukan pribadi yang super hebat gitu, enggak. Yang harus sama dengan objek yang diselamatkan. Wah itu. Akhirnya di situlah muncul dia mengosongkan diri. Saya kemudian menyampaikan kepada Bapak Ibu, mengosongkan diri itu apa? Mengosongkan diri itu ya betul-betul sama seperti kita dalam segala hal. Nah banyak orang yang nggak terima tentang ini. Wah masa Tuhan Yesus diperlakukan begitu? Enggak, dia betul-betul mengosongkan diri. Dari situlah kemudian Tuhan bisa membuka kunci itu.
kunci kerajaan, kunci keselamatan terbuka. Sekarang giliran kita, bagaimana masuk ke sana? Kalau dulu sama sekali tidak mungkin. Sebelum Tuhan Yesus mati tidak mungkin kita bisa masuk. Sekarang terbuka. Sekarang bagaimana saya bisa masuk ke sana? Kerjakanlah keselamatanmu dengan rasa takut dan gentar. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Bukan berarti terus pintu itu terbuka, wah enak banget saya bisa masuk. Enggak, perlu kerja keras juga Bapak Ibu Saudaraku. Disitulah kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Kita dipercaya oleh Tuhan. Tapi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita itu karena ada kekuatan yang sudah kita buktikan kepada Tuhan, kita dipercaya. Bertumbuh. Bertumbuh yang pertama adalah loyalitas. Bertumbuh yang kedua adalah kredibilitas. Dan yang ketiga adalah kapabilitas. Kemampuan mengeksplorasi secara baik sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan kepercayaan yang diterima. Kalau tadi Tuhan percayakan, ya Tuhan percayakan karena kita membuktikan bahwa kita dipercaya. Setelah kita dipercaya oleh Tuhan, kita terus membuktikan kepada Dia bahwa kita dipercaya. Bertumbuh itu Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu sudah menerima kepercayaan dari Tuhan. Ya, dipercaya menjadi anak Allah. Giliran kita mengeksplorasi seluruh sumber daya yang kita punya, tenaga, waktu, apa yang bisa kita perbuat, kita tunjukkan terus kepada Tuhan bahwa kita dipercaya oleh Tuhan. Jangan kemudian kita mempergunakan mulut kita dengan tidak baik. Ini orang yang tidak bisa membuktikan kepercayaan yang Tuhan punya. Ya, kita bisa mengumpat orang lain, kita bisa menghina orang lain, kita bisa merendahkan orang lain. Dalam kemarahan kita yang tidak terkontrol itu kemudian kita bisa melakukan apa saja gitu ya. Dengan mulut kita, dengan perbuatan kita. Kenapa? Karena kita nggak punya kapabilitas. Tidak punya kemampuan untuk mengeksplorasi, mengeluarkan apa yang kita punya. Bahwa kita sudah menerima kepercayaan dari Tuhan. Kan kita terima kredibilitas ini. Kita tunjukkan kekuatan kita, kemudian oke, aku percaya kepadamu. Sekarang kita terima kepercayaan. Giliran kita melakukannya dengan kapabilitas kita, kemampuan kita. Kemampuan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu yang begitu singkat ini, waktu-waktu yang begitu berat dalam kehidupan kita ini, tetap kita nunjukkan kepada Tuhan, kita explore, kita keluarkan apa yang kita punya untuk Tuhan. Supaya kita bisa dinilai bertumbuh di dalam Tuhan. Kisah-kisah kapabilitas ini, janda yang disarfat dengan air, ya, ini banyak kisah ini yang kemudian lewat Bapak Ibu ya. Begini, itu adalah masa kekeringan ya, bukan soal segenggam tepung dan minyak yang kemudian kita sering dengar itu. Tapi sering orang membaca itu gak hati-hati. Nabi Elia minta air, dikasihkan dalam kondisi kekeringan loh. Dalam kondisi kekeringan, air itu berharga sekali. Kemudian datanglah Nabi Elia, beri aku air. Wah, berat dong ini. Kan ini berharga banget. Tapi ini kapabilitas. Apa yang dia punya dia berikan. Di masa-masa krisis. Setelah air dia minta, buatkan aku roti. Aduh, sudah dalam kondisi krisis, air sudah diminum, kemudian sekarang dia minta bikin roti. Ini sudah yang terakhir segenggam tepung ini, tapi dia berikan kapabilitas. Apa yang dia punya dia berikan, itu kapabilitas.
Ya. Janda miskin dengan 2 peser uangnya, Markus itu. Tuhan Yesus melihat orang memasukkan, kemudian ada janda. Dan itu Alkitab mencatat semua yang dia punya dia berikan 2 peser. Bukan 1 peser. Karena 1 peser itu setengah duit. Setengah duit itu mata uang terkecil itu 1 duit. Jadi kalau setengah itu enggak berlaku. Jadi dia berikan mata uang yang terkecil, tapi itu yang dia punya. Dia punya yang dia punya, yang dia berikan, itu kapabilitas. Seorang anak dengan 5 roti jelai di sini kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa ini. Guru-guru sekolah minggu juga. Kata jelai ini menunjukkan bahwa dia orang miskin. Karena itu adalah kualitas yang rendah. Ada gandum, ada jelai. Yang dia punya adalah 5 roti jelai dengan 2 ikan. Dia berikan. Dia nggak tahu nanti bagaimana, pokoknya dia berikan aja. Kalau dia akhirnya nggak makan ya nggak apa-apa. Tapi kenyataannya Tuhan kemudian mengucap syukur dan memberi makan 5.000 orang. Apa yang bisa Bapak Ibu berikan kepada Tuhan? Apa yang bisa Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu miliki? Kita eksplorasikan. Aku mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Lakukan itu. Itu orang yang bertumbuh. Jadi ciri orang bertumbuh adalah loyalitas, kredibilitas, dan kapabilitas. Pesan penting, orang yang bertekad bertumbuh juga berani bertekad untuk membuang semua hambatan dalam bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh ya, bukan hanya kita bertumbuh, tapi semua hambatan yang ada dalam kehidupan kita, kita punya tekad untuk bisa mengalahkan hambatan itu. Dan akhirnya dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan yang kedua ini dikatakan orang itu akan berjalan menurut kehendak Allah Bapa. Bapak Ibu dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, pesan dalam pagi hari ini kita terima. Sudahkah kita bertumbuh dalam Tuhan? Aku kok mandek ya? Aku kok enggak bertumbuh ya? Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali melihat diri kita, sudahkah kita bertumbuh? Jika tidak, Tuhan katakan tadi, ada kegeraman dari sang agrobisnis. Dia tidak mau rugi, hanya memberikan sekedar hidup kepada kita tanpa kita memberikan buah apa-apa. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, bertumbuhlah di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Engkau Tuhan yang ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Karena itu berdoalah demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan yang saat ini tengah dalam pergumulan, bahkan nyaris terpisah dengan Tuhan karena kalah dalam kehidupan ini. Bapak Ibu bisa menaruh tangan kanan di dada dan berkata, ini aku Tuhan, butuh zaman kuasa-Mu Tuhan. Saya akan berdoa buat tangan-tangan yang ditaruh di dada ini. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau melihat Tuhan, anak-anak-Mu yang dengan jujur mengatakan di hadapan Engkau butuh zaman kuasa-Mu Tuhan. Persoalan-persoalan dalam kehidupan ini Tuhan menjadi satu tantangan yang cukup berat bagi anak-Mu ini Tuhan. Bahkan nyaris terpisah dari Engkau Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami ingin menunjukkan loyalitas kami. Kami ingin menunjukkan kredibilitas kami. Kami ingin menunjukkan kapabilitas kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa kami bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami tidak mau kalah dalam kehidupan ini lewat beban-beban yang berat dalam kehidupan ini. Kami tidak mau kalah Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak tinggal diam, tapi Engkau Allah yang peduli kepada kami. Engkau memegang kami Tuhan dan memberikan kekuatan kepada kami, bahkan kemenangan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini, buat anak-anak-Mu yang tengah dalam kelemahan tubuh yang sakit, Kau jamah, Kau pulihkan Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Maria yang baru saja operasi, kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan juga anak-anak-Mu yang lain Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Engkau melawat Tuhan, yang berbaring di tempat tidur, yang tidak berdaya, tapi kami percaya Engkau Tuhan Allah yang peduli, menjamah mereka dan memberikan kekuatan, kesembuhan bagi mereka. Bapa, terima kasih. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Hamba berdoa ya Bapa, buat anak-anak-Mu semuanya Tuhan, baik yang ibadah online maupun yang ibadah tempat ini, Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati di dalam keluarganya, anak cucu dimanapun berada, ada di dalam berkat kemurahan Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, Kau jauhkan dari segala tipu daya iblis Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima pujian sebab Kau layak.